Bayar sekali kita bisa bertemu lagi ya. Kali ini Tuhan berkati saya dengan setelah pulang tahun lalu saya kena stroke. Itu diberkati oleh Tuhan, dikasih stroke. Sekarang datangnya kelihatan lebih muda. Kalau udah stroke udah bisa ya. Saya telah pulang kira-kira 1 minggu kena stroke. Semuanya lupa. Itu berkat Tuhan. Kalau bisa lupa itu berkat Tuhan. Kalau ingat lebih berkat gitu ya. Setelah itu tiap hari saya berjalan kaki. Pagi-pagi 2000 langkah. Malam jam 6 2000 langkah sendiri. Pakai walker itu ya. Jadi lebih sehat. Tidak perlu banyak tidur gitu ya. Kali ini bisa datang karena Hokim Tong GII itu ya. Tong di Bandung. Ulang tahun 100. Saya diundang untuk mendatang. Saya beli karcis sudah semua. Kasih tahu enggak boleh berkarcis, tak beli no. Beli dia beli karcis 3.650 satu orang. Patung kalau datang mesti ada Baturi, ada kawannya. Pak Daniel 2 orang. Jadi kebetulan bisa datang. Sebenarnya tahun lalu sudah merencanakan terakhir untuk ke Indonesia. Tapi kali ini mendengar share meeting perpisahan Pak Steven Tong. Saya sangat terharu. Dia lebih tua dari saya 1 tahun ya. Tetapi sekarang dia masih di Eropa. Nanti kalau pulang dari Eropa pasti ada persembahan peresmian gedung gereja GRII di Bandung. Di dalam pertemuan perpisahan itu saya sangat terharu. Dia lebih tua 1 tahun dari saya, masih kemana-mana dia. Memang Tuhan pakai dia. Saya sama Pak Siwentong agak berlainan. Terus terang ya, dia mokong ya, marah-marah. Tapi memang orang pintar, orang hebat. Saya kagum. Mendengarkan khotbahnya yang disiarkan kemana-mana, saya juga mendengar. Saya sangat terharu. Jadi sekali lagi mempersembahkan diri kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan mau pakai, masih ada nyawa saya, ikuti teladannya. Maka kali ini saya diminta untuk datang, saya datang. Tiap kali saya selalu mengatakan sampai malu, sungkan ngomong ini kali yang terakhir. Sekarang gak berani berong terakhir. Kalau Tuhan perbolehkan ya mati-matian juga kita teruskan. Syukur karena saya diberi nyawa. Memang itu berkat Tuhan. Tiap hari saya berjalan 2.000 langkah pagi, 2.000 langkah sore, jam 6 sesudah matahari terbenam itu ya. Tiap kali berjalan terus bersyukur. Ada nyawa diberi kekuatan. Setelah bersyukur, saya berdoa untuk semua orang yang saya ingat. Satu persatu. Kalau udah ingat, Tuhan mengingatkan. Bersyukur. Sampai sekarang banyak orang yang saya lupa. Tapi banyak yang ingat juga. Yang saya ingat, saya doakan. Kalau kau ingin saya mendoakan, ketemu saya mesti kasih tahu namanya. Saya lupa sudah ya. Yang dekat, yang selalu
memberitahu namanya, saya selalu ingat, doakan Tuhan berkati supaya Anda mengalami apa yang telah diberkati oleh Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan. Manusia itu selalu tidak ingat apa yang diberikan oleh Tuhan. Istri paling mudah dilupakan. Suami juga lupa dilupakan. Jangan. Bersyukurlah dan mendoakan supaya kamu selalu mengingat kawan-kawanmu itu ya. Setelah mendoakan, langsung bertobat saya. Mengingat kesalahan yang telah kita lakukan itu. Jangan membawa kesalahanmu, tidakmu bertobat, bawa sampai ajalmu. Itu di surga tidak tempat untuk bertobat. Karena itu suatu kesenangan berkat karunia yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Tidak ada saat untuk bertobat di sana. Sudah mendoakan, sudah bertobat, manusia itu heran, berdosa lagi itu. Memang bertobat dan berdosa selalu mendampingi satu dengan yang lain. Tetapi untuk anak Tuhan dan umat Tuhan, Tuhan mengampuni dan Tuhan menguatkan. Tuhan memberi lebih banyak. Asal kita mau bertobat, tidak ada sesuatu yang bijak diampuni. Tuhan membarui kehidupan kita. Kita akan baca beberapa nats Alkitab yang terdapat di Alkitab buku Yesaya pasal 55 ya. Mulai dengan ayat 10. Demikian bunyinya. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan menairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang ku keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Sungguh aku akan berangkat, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan sebagai ganti semak. Duri akan tumbuh pohon sanobar dan segala ganti sebagai ganti kecumbung
akan tumbuh pohon murab, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Inilah pembacaan firman Tuhan. Di dalam pembacaan ini sebenarnya kita merasakan kegembiraan dan pemberian Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kali ini saya datang khusus membicarakan mengenai Tuhan yang ajaib dan keajaiban perbuatan Tuhan. Kali ini sudah kali ke-3. Jumat malam saya bicara bersama-sama dengan kawan-kawan kaum umat S1. Tadi pagi jam 6.45 terus saya ke bagian pertama, ini ke bagian kedua ya. Bersyukurlah tema yang akan saya uraikan berpusat pada pembicaraan pengenalan Tuhan yang ajaib dan mengenal keajaiban Tuhan. Tuhan itu ajaib. Tindakan, kelakuan, upacara dan apa yang dilakukan Tuhan itu juga ajaib. Dalam bahasa Mandarinnya ajaib itu lain dengan heran. Bahasa manusia mengatakan sesuatu yang ajaib selalu bertolak pada keheranan yang tidak pernah terjadi. Ajaib itu heran. Tapi heran sama ajaib lain. Kalau Zhongwen itu qi itu ajaib, miao itu elok atau indah. Perbuatan Tuhan, tindakan Tuhan, kelakuan Tuhan, rencana Tuhan itu bukan saja ajaib. Tidak bisa dimengerti dengan pengertian manusia, pikiran manusia. Tapi melebihi pikiran manusia, bukan saja mengagumkan, tetapi menggerakkan manusia untuk takut pada Tuhan. Bahasa Indonesia takut, bahasa Jawanya wedi, ya. Gemetar gitu ya. Kenapa gemetar? Mengagumkan menjadi gemetar. Tapi lebih daripada mengagumkan, memberikan perasaan bukan saja takut, kagum, tapi bersyukur, bergembira. Memang Tuhan itu baik. Tuhan mengharapkan, merencanakan perbuatannya atau akibat perbuatannya, ciptaannya, semua menikmati kebaikannya. Istilah Indonesia menyatakan baik itu ada dua macam. Baik itu tidak merusak orang lain atau merugikan orang lain. Tapi satu istilah yang lebih dari baik, siapa tahu itu istilahnya? Lebih baik dari baik itu apa? Tidak tahu ya. Bajik. Kebajikan Tuhan. Bukan saja baik, lebih dari baik. Tidak bisa diutarakan, tidak bisa dikatakan. Bahasa Jermannya wunderbar, bahasa Inggrisnya wonderful. Tidak bisa digambarkan. Memang Tuhan sendiri itu wonderful. Di dalam Yesaya tadi pagi saya bicarakan. Pasal 6. Seorang anak diberikan oleh Tuhan. Seorang putra dikaruniakan oleh Tuhan kepada
umat Tuhan, orang Israel pada zaman itu. Di dalam peraturan alam, pada saat-saat yang terjelek itu, hewan-hewan, manusia tidak mau melahirkan karena kelahiran keturunan hewan tidak ada yang hidup terlalu panjang, akan mati muda. Buat apa? Jangan melahirkan aja. Menurut ilmu alam, pengetahuan alam, aturan alam dan sebagainya, pada zaman peperangan, di tengah-tengah kemiskinan, kekurangan, kandung pun tidak mau punya anak. Tapi heran, umat Israel, umat Tuhan, pada waktu pengepungan, dia dikepung oleh musuh-musuhnya. Tidak punya makanan, kurang aman, banyak penderitaan. Seperti pada masa kita berada di musim COVID, susah untuk cari makan, susah untuk meneruskan kehidupan kita. Buat apa kok banyak anak-anak? Lebih susah. Keluarga saya sekarang selalu dikatakan, wah hoki lu, Pak Tong keluarganya enak, diberkati, pinter-pinter anaknya. Ya memang pinter-pinter, tapi saya paling bodoh di antara saudara saya itu ya. Kemarin saya bicarakan, kaget semua orang. Semua orang tanya, Pak Tong saudaranya berapa gitu ya. Saudara-saudari berapa, punya engkau adik berapa gitu ya, kakak dan adik-adik. Tahu berapa? Jangan tanya sama Pak Steven atau yang lain-lain. Paling-paling dikasih tahu 9, 10 satunya apa itu namanya? Mati muda atau tidak lahir setelah meninggal. Cuma 9, 1 perempuan dikasihkan orang, perempuan mati muda, laki-laki yang tinggal 7. Selalu dikasih tahu gitu. Kamu nggak tahu keluarga saya banyak sanak saudara. Mau tahu? Kalau saya di Korea kasih tahu keluarga saya itu berapa. Semua malu murid-murid saya bilang, Pak Tong jangan bilang gitu nanti malu saya. Tahu berapa? Mau tahu? Kepingin tahu ya? Besar, kecil, laki-laki, perempuan 27. Kaget. Satu angkatan sepak bola masih ada serpe. Sepak bola berapa orang? Hah? Paling 11. Siapa bilang 9? Salah lo ya, 11 ya. 10 tambah 1. Tidak lari-lari itu siapa itu? Kipernya. Kan gitu toh. Kalau main sepak bola ya itu. Kalau basketball masih bisa main sendiri. 2 masih ada serve kan gitu toh. Bukan 2. Kalau basketball 4. Saya itu paling bodoh di antara saudara-saudara saya. Nanti bahasa Chinese punya apa ini kita bicarakan soal itu ya. Pilih yang paling bodoh. Saya KT. Paling nggak suka kalau dipotret. Potret. Saya malu karena tiap kali waktu saya kecil KT. KT tahu KT? Tidak tahu ya. Aduh, gak Jawa ya. KT itu pendek. Tingginya saya kira-kira 40 sampai 45, hampir 50 cm di bawah Pak Sibentong. Begini.
Potret. Selanjutnya masih ambil dengklik. Terus dituruti untuk Chonghuai katanya. Untuk si Pak Joseph Tong. Maaf ya. Waktu saya lulus SMA itu ya. Itu orang-orang yang tua-tua yang di gereja itu ya. Joseph, nanti kalau SMP lah, kamu ikut kur gitu loh. Saya marah, aku SMA mau lulus ya. Karena pendek. Saya di Amerika sudah kebiasaan. Tiap kali kalau di Indonesia kalau sekolah SD itu ya, antrian dulu toh. Yang pendek kan duduk di depan kan itu toh. Saya enggak usah antri, wis duduk depan aja. Karena pendek. Umur 16, hampir 17, sudah hampir lulus SMA itu. Masih pendek gitu, waduh, sedih. Tapi orang pendek itu ya jangan pandang rendah orang pendek ya, karena saya pendek gitu ya. Ada akali, akali. Bukan akal mengakal dulu ya. Kalau tidak mengakal tidak bisa hidup dia. Mau tinggi, carai gampang, ngetren ini itu, akhirnya tidak ada caranya. Alkitab kan mengatakan, buat apa kamu pikir-pikir mengkhawatirkan berusaha? Mau tambah Alkitab itu satu apa ini? Apa? Hasta. Tidak bisa. Saya cari akal. Ban sepeda motor itu ya. Bukan yang luar, yang dalam itu apa itu? Ban dalam. Dari apa itu? Bikinnya? Karet tuh, karetnya tari-tari tuh. Tak tarik. Kaki tak tarik, tidur ditarik dengan ban karet. Terus telinganya juga apanya, kepalanya Gamampan, tahu Gamampan? Hah? Ya mampan itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia apa? Ada ketek ya. Ya apa? Karena di telinga saya ada satu butir apa itu? Liu apa itu? Tumor. Ada tumor. Orang tua bilang karena tumor itu meresap semua khasiat daripada tubuh. Tidak bisa tumbuh. Ya, cari dokter toh. Cari dokter. Saya miskin sekali waktu bapak saya meninggal pada saya masih umur 17 bulan, belum 1,5. Piro? Waktu dulu itu ya masih tahun 49, 50-an. Itu bintangnya itu astronomical, artinya tinggi, gak punya duit. Tapi ono carai baca ini kalau apa ini herb medicine Chinese ya. Itu pakai apa itu tusukan apa itu cenciu, ya, akupuntur. Tapi akupuntur ada dua macam, pakai apa itu arku atau pakai tusukan apa itu namanya jarum. Ada satu cara lagi, ciu itu artinya pakai bakar. Tiap hari saya pakai, saya tidur kasih jarum, tusuk itu harum. Tak cukup, mesti pakai puntur itu pakai obat, ciu, bakar, tusuk, bakar,
Kalau tusuk sakit loh, bahkan lebih sakit. Gak mari-mari, gak burung-burung, nguruk kabeh, gak bisa. Si pojok hati kecil-kecil. Waktu itu saya sudah mulai mengerti iman kepercayaan, doa, gak mampan juga. Apa doa pasti Tuhan kabulkan? Kita mengatakan enggak toh. Kenapa? Kenapa Tuhan? Alkitab mengatakan Tuhan tidak mendengar doamu karena kamu tidak minta. Kamu minta tidak diberi. Kenapa? Hah? Kamu minta semaunya sendiri kan gitu loh, tidak berdasarkan kehendak Allah gitu. Tidak dikabulkan. Tuhan tidak pernah mengatakan kamu minta pasti diberi, tapi Tuhan pasti mendengar, tapi gak diberi. Didengar dan diberi buat apa? Tetap doa aja. Ya apa? Ngakali dewe kan gitu loh, berakal sendiri. Kamu ndak beri, hati-hati dulu. Aku nanti cari jalan sendiri. Ya gitu. Tapi gimana nih? Gampang aja kalau mau dioperasikan dibedah, dikeluarkan kan gitu loh. Tahu caranya. Manusia itu heran. Manusia berpikir. Nanti akan saya ajar satu kuliah mengenai cara berpikir. Hati-hati kamu. Tak pikir. Seandainya ya, kalau kamu mau minum arak itu ya dalam botol, ditarik-tarik nggak bisa keluar, gimana caranya? Jangan dibanting itu botolnya, goblok lu ya. Nanti nggak bisa diminum itu. Ada apa tuh? Beli-beli kan itu. Gimana kalau ditarik-tarik, nggak bisa keluar tutupannya? Gimana? Pintar ini pintar ini. Sekolah SD. Baik-baik sekolah lu nanti bisa lulus ya. Ditarik tidak bisa keluar, dimasuk kan gitu toh. Nah ini tidak bisa operasi, ditusui jarum, dibakari, gak mari-mari apa? Hah? Tidak tahu. Cari akal. Tapi akal itu mesti akal budi, jangan akal jahat gitu ya. Akal goblok saya, tidak jahat dan tak pijet. Doa-doa. Dari kecil saya model gitu, gak punya duit untuk jabut gigi. Caranya siapa? Hah? Pencet tidak iso, biji pencet tidak iso. Tak kasih tali. Cancan dari pintu, blang gitu. Gigi mulu. Tahan sakit kan. Tak peres, buat. Ambil doa juga. Tak mampan. Bengkak, waduh. Bengkak kayak kaki gajah. Tobat saya, Tuhan. Kalau ini memang kehendak Tuhan, biarlah ini tumor ini tetap tumor aja, tapi sampai saya itu kaki gajah di ekor gajah dong ini. Ya apa? Tobat semua. Heran. Tindakan Tuhan itu ajaib. Mari-mari cewek. Hempus hilang, tidak sakit lagi, tidak bengkak lagi. Satu more hilang, waduh, bersyukur sekali. Tetapi kasih karunia Allah itu lebih besar daripada harapanmu. Itu hilang. Yang maksud mau
peres itu supaya dia hilang. Untuk apa? Supaya pintar dulu. Kalau minta itu mesti minta sing gena. Tapi kamu minta gak gena, Tuhan juga memberikan yang lebih baik. Itu keajaiban Tuhan, jimiau. Bertumbuh saya. Ini hilang, tumor hilang, apa itu bengkak hilang, tumbuh saya. Saya paling pendek, sekarang paling tinggi, sekeluarga saya paling tinggi. Saya tumbuh dalam 3 bulan, wush gitu. Semua orang kaget, kayak apa ya? Nah, itulah keajaiban Tuhan. Wonderful. Tumbuh sampai sekarang ini. Kenapa? Saya sekarang tahu, kemudian saya tahu. Kalau saya jadi pendeta, sekarang masih pendek gitu. Aku gimana? Tidak ada sing dengar roh. Puji Tuhan. Kalau kamu lihat saya, bersyukurlah bersama-sama dengan saya. Puji Tuhan. Ayo. Haleluya. Puji. Terima kasih. Syukur pada Tuhan. Bertumbuh. Bukan saja badannya bertumbuh, pemikiran yang dulu nakal itu bertumbuh juga. Saya banyak baca buku. Terus terang, di saudara saya yang paling pintar itu selalu saya katakan Pak Solomon Tong, bukan Pak Stephen Tong. Pintar, orang paling pintar ngomong. Tapi yang paling pintar pikir itu Solomon Tong. Saya paling bodoh, tapi dipilih sama Tuhan. Sang tidak cimiau, kemuliaan Tuhan, ajaib Tuhan. Saya bertambah. Badan, tubuh, jasmani, rohani, dan kebijaksanaan juga. Saya baca buku. Tadi lagi ngomong sama Pak Jethro. Satu hari tidur berapa jam. Pak Jethro hebat, diberkati Tuhan. Tiap hari 8 jam. Saya kasih tahu, setelah saya ditapis jadi pendeta, mulai hari itu heran, saya cuma tidur tiap hari 3 jam. Merem gitu malah sudah ngorok. Berhenti bangun, udah bangun itu. Berkat Tuhan. 3 jam ngirit itu artinya apa? Bahasa Indonesianya ngirit. Menghemat 5 jam untuk baca buku, mikir-mikir, tulis buku. Saya tulis banyak buku yang saya tulis. Buku yang saya baca paling sedikit 10.000 jilid. Dan yang saya baca lebih dari 2 kali. Pengetahuan bertambah, tubuh bertambah, kerohanian juga bertambah. Puji Tuhan, Tuhan itu wonderful. Amin. Amin. Harap Anda bisa mengalami keajaiban Tuhan, kehebatan Tuhan. Bukan untuk kamu, untuk kerajaannya. Itulah yang paling penting. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mesti berhenti jam berapa? Tidak apa-apa ngomong. Jam berapa seharusnya? Jam 9. Sudah habis itu ya. Iya. Gandendek itu ya. Nanti malam jam 5 ya. Masih ada 1 kali untuk terakhir. Saya mau berhenti sekarang juga. Kasih tahu bahwa Allah kita itu harus mengenal Dia. Semua pengenalan
pengetahuan hanya ada dua yang paling penting. Pengetahuan mengenai Allah yang ajaib, dan perbuatan Allah yang ajaib, ciptaan Allah yang ajaib, perlindungan Allah, pemeliharaan Allah, ajaib semua. Dan manusia, mengenai manusia, kau harus mengenal manusia. Karena manusia adalah peta teladan Allah. Bukan Allah, seperti Allah. Bersyukurlah, berterima kasihlah, kagumlah, takutlah, supaya kami selalu bersegan melihat apa yang dicipta oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Allah. Selalu bisa bersyukur. Miskin, tidak punya jodoh. Anak-anak muda yang paling penting itu punya jodoh. Saya ketemu seorang anak muda itu, cantik sekali, tapi gak ada yang berani mendekati dia. Saya tanya, kok gak punya jodoh lu? Gak ada yang deketi. Siapa aja asal laki-laki saya mau kawin dia. Celek gitu ya. Gak ono nih mau. Malah gitu malah elek. Aduh, susah. Saya ajak dia. Ingat. Bukan karena kamu indah maka ada orang yang cinta sama kamu. Karena kehendak Allah. Kalau kamu tidak memilih Tuhan, tidak memilih apapun. Kalau Tuhan itu Tuhanmu, sekalipun tidak memiliki kawan, tidak memiliki uang, tidak memiliki rezeki, tidak memiliki apa, jodoh apapun, tetap bersukacita. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan dihantar dengan damai dan sukacita. Perlu damai atau perlu sukacita? Mana yang mendahului? Ada sukacita damai atau ada damai baru sukacita? Ada kaya baru berhasil banyak berkat, atau ada berkat baru bisa kaya? Pikirkan baik-baik. Apa yang utama untuk kesimpulannya? Tuhan itu yang pertama, utama. Mengutamakan Tuhan. Tuhan memberi apa yang utama bagi kamu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang berlimpah-limpah yang kami terima. Kami sangat bersyukur karena pemberian Tuhan. Tolonglah Tuhan mengingatkan kami apa yang telah Tuhan berikan. Supaya kami tidak menanya, meminta kepada Tuhan apa yang sudah diberikan. Kami mohon Tuhan buka mata kami melihat apa yang sudah kami terima. Yang selalu tercantum di dalam firman Tuhan. Apa yang sedang kami terima, kami memperhatikan semua berita-berita apa yang terjadi. Tolonglah kami melihat juga apa yang harus kami terima dan harus kami lakukan. Supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan dan layak bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.